Hai, jumpa lagi dengan Ibu Farida. Belajar menjadi lebih menyenangkan. Mari kita mengawali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan mengisi terlebih dahulu absen pada link yang sudah Ibu berikan. Bagi yang belum tahu, ini linknya ya. Apakah anak-anak sudah mengisi absennya? Setelah mengisi absen, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Pada kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Kerja keras berbuah kesuksesan. Terdapat 3 muatan pada pembelajaran ini, yaitu muatan IPS dengan kompetensi dasar, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, muatan IPA dengan kompetensi dasar mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, dan daftar riwayat hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengaitkan dan membuat laporan tentang posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Mampu membandingkan dan menampilkan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Mampu mengidentifikasi jenis teks formulir dan mengisi formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Mari kita mengamati gambar berikut. Apa yang kamu tahu tentang gambar-gambar ini? Apakah kalian pernah menjumpai kegiatan-kegiatan seperti pada gambar ini? Jadi, gambar-gambar ini merupakan beberapa contoh kegiatan wirausaha, seperti usaha kuliner, usaha fashion, usaha souvenir, dan masih banyak lagi jenis-jenis usaha lainnya. Yuk kita membaca teks tentang wirausaha yang dipamerkan oleh negara-negara ASEAN sebagai berikut.
teman-teman belajar dari negara-negara ASEAN, silahkan mengerjakan LKPD di rumah ya. Dan linknya sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Bagi yang belum tahu, dapat diakses melalui link ini. Nah, berkaitan dengan teks tadi, apa yang kamu ketahui tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Dalam perkembangannya, kerjasama yang sudah dirintis oleh pendiri organisasi ASEAN telah mencapai kemajuan yang sangat besar. Salah satu bentuk kerjasama dan manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut adalah kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan jumlah perdagangan dan pertukaran jasa antar negara anggota ASEAN. Manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan perekonomian negara anggota dan memperkuat ekonomi regional. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi antara lain 1. Penerapan tarif khusus barang dan jasa sesama negara anggota ASEAN atau yang disebut dengan AFTA. 2. Penelitian bidang pertanian atau yang disebut dengan IRI. 3. Mendirikan proyek industri bersama. 4. Mengembangkan jaringan transportasi. 5. Mendorong peran investor. 6. Ekspor impor barang. 7. Membentuk kawasan di bidang pariwisata atau ATF. ATF adalah kerjasama regional di bidang ekonomi yang berupaya untuk mempromosikan wilayah ASEAN sebagai salah satu tujuan wisatawan. Dalam kegiatan ini, masing-masing negara, termasuk Indonesia, ikut dalam kegiatan pameran tersebut. Dalam pameran produk pariwisata ini menyajikan berbagai produk dalam negeri, yaitu kesenian daerah, makanan lokal, serta souvenir seperti kain batik, kain tenun, hasil anyaman, dan cendera mata. ATF ini seperti yang dihadiri oleh Udin dan teman-temannya pada teks bacaan di atas. Saat mengikuti kegiatan ATF, setiap negara wajib mendaftar dahulu dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah mendengarkan apa yang baru saja Ibu sampaikan, silakan mengerjakan LKPD di rumah. Berkaitan dengan formulir, apa yang kamu tahu tentang formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Formulir adalah kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi. Formulir pendaftaran berisi pertanyaan tentang identitas diri untuk keperluan tertentu. Keuntungan penggunaan formulir adalah orang tidak perlu menulis sembarangan sehingga mencetak hasilnya merupakan suatu yang standar dan bisa dilakukan secara otomatis. Orang akan tahu apa yang perlu dijawab dan tidak perlu dijawab dari pertanyaan tersebut. Macam-macam formulir yaitu 1. Formulir pendaftaran. 2. Formulir anggota. 3. Formulir daftar riwayat hidup. 4. Formulir wesel pos. 5. Formulir kartu pos. 6. Formulir isian bank, dan masih banyak lagi. Setelah negara-negara ASEAN mengisi formulir pendaftaran kegiatan ATF, maka setiap peserta ATF mendapatkan papan nama peserta yang terbuat dari magnet. Setiap peserta ATF yang mendapatkan papan nama magnet harus memakainya. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjukkan ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini, banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Perhatikan gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini merupakan gambar dari contoh-contoh magnet. Pada gambar ini dapat dilihat
dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet merupakan salah satu sifat magnet. Sifat magnet yang lain adalah menarik benda dari bahan-bahan tertentu dan memiliki gaya magnet. Setelah mempelajari tentang magnet, silahkan kalian kerjakan LKPD di rumah. Buat anak-anak semua, jangan lupa hasil semua LKPD yang dikerjakan di-upload pada Google Classroom ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Pesan dari Ibu, kesuksesan diperoleh dari kerja keras. Jadilah penerus bangsa yang bertanggung jawab dan berintegritas. Selalu jaga kesehatan, tetap jaga jarak, kenakanlah masker, dan cuci tangan. Sampai jumpa. Bye. Fearless.